Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memohon hikmat, pencerahan dari Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat sama-sama Injil Lukas pasal 1 ayat 74 sampai 75. Lukas pasal 1 ayat 74 sampai 75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Itulah Lukas pasal 1 ayat 74 sampai 75. Renungan kita saya beri judul Tujuan Kedatangan Yesus Kristus. Lukas pasal 1 ayat 74 sampai 75 ini merupakan bagian dari nyanyian pujian Zakaria kepada Tuhan. Zakaria telah mengalami mujizat luar biasa di dalam kehidupannya. Dia disembuhkan dari kebisuan dan kemudian mendapatkan keturunan di masa tuanya. Ini sesuatu yang ajaib. Nyanyian pujian Zakaria berisikan nubuatan tentang kelahiran Mesias yang dijanjikan. Ini yang kita baca di dalam Lukas pasal 1 yang tadi. Nah, bagian ini menubuatkan tentang tujuan dari kedatangannya, kedatangan Kristus maksudnya. Pertama disebutkan di sini supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kedatangan Kristus di dunia adalah untuk melepaskan manusia dari tangan musuh. Siapakah musuh kita? Dosa dan juga maut. Kejadian pasal 3 menunjukkan kepada kita tentang awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia mengalami kerusakan total, yakni kehilangan kemuliaan Allah. Itu juga kita lihat dalam Roma 3 ayat 23. Dosa membuat relasi manusia dengan Tuhan terputus, sehingga akibatnya manusia terikat dengan maut atau kebinasaan kekal. Roma 6 ayat 23. Dengan usahanya, maka manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri agar terlepas dari keterikatan dosa dan maut. Kedatangan Kristus ke dalam dunia merupakan tindakan Allah yang penuh kasih untuk melepaskan manusia dari ikatan dosa dan maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55 menyatakan, di manakah ya maut, di manakah kemenanganmu, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, ini merupakan pernyataan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Lalu berikutnya, apa tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia? Supaya kita dapat beribadah kepadanya. Istilah ibadah dari kata Ibrani abodah dengan kata dasar ya disebut dengan abad atau ebed, berarti menghambakan diri kepada Tuhan. Beribadah kepadanya berarti kita menghambakan diri kepada Allah dan melayani Dia seumur hidup kita. Hidup beribadah seperti apa? Maka di sini dijelaskan hidup beribadah tanpa takut. Ya, dosa dan rasa takut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dikuasai oleh ketakutan. Hanya jika seorang datang kepada Kristus secara pribadi, dia dapat beribadah kepada Allah tanpa rasa takut. Karena apa? Karena dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu dikatakan beribadah di dalam kekudusan dan kebenaran. Ibadah yang sesungguhnya bukanlah hanya bersifat formalitas, bukan legalitas, tetapi Allah berkenan kepada kehidupan yang kudus dan benar. Ibadah merupakan persembahan segenap aspek kehidupan kita, hidup di dalam kekudusan, sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Lalu dikatakan beribadah di mana? Di hadapannya. Sesungguhnya pada masa perjanjian lama, manusia tidak dapat secara langsung menghadap Tuhan dalam ibadah yang dilakukannya. Maka kedatangan Kristus membuat kita dapat memiliki akses langsung untuk menghadap Allah tanpa seorang perantara. Ibadah berbicara tentang relasi atau hubungan pribadi dengan Allah. Jadi bukan hanya seremonial, bukan hanya sebagai perayaan. Lalu disambung lagi di sini dikatakan bahwa kita bisa beribadah seumur hidup. Bagian ini menyatakan tentang intensitas ibadah di hadapan Allah. Para imam dalam perjanjian lama menghadap Allah di ruang Maha Kudus itu hanya dalam waktu 1 tahun 1 kali begitu ya.
Namun melalui kedatangan Kristus, manusia dapat berhubungan secara pribadi dengan Allah, bukan hanya sekali setahun, bukan hanya sekali sebulan, tapi di setiap waktu, kapan saja dan di mana saja. Itulah sebabnya seumur hidup kita, Allah ingin agar kita melayani Dia. Saudara-saudara, hanya mereka yang telah dilepaskan dari ikatan dosa dan maut yang dapat beribadah kepada Allah tanpa rasa takut, di dalam kekudusan dan kebenaran, di hadapan Allah, lalu kemudian seumur hidup. Hal ini terjadi pada saat seseorang secara pribadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Allah menghendaki agar tidak ada seorang pun yang binasa. Itulah hati Allah, melainkan semua orang beroleh keselamatan melalui kedatangan dan pengorbanan Kristus. Pertanyaannya, sudahkah saudara memperoleh kepastian keselamatan itu? Jikalau sudah, puji Tuhan. Dan kalau sudah, tugas kita adalah terus memberitakan tentang Kristus yang sudah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya melalui pemberitaan Injil ada banyak orang yang akhirnya percaya dan terima Yesus sebagai penyelamat satu-satunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau datang ke dalam dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, untuk membawa kami kepada kepastian hidup yang kekal. Dan mampukanlah kami ya Tuhan menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh taat kepada kehendak-Mu, supaya dengan demikian Tuhan dimuliakan melalui hidup kami, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita di dalam menjalani hari-hari kita. Shalom.